Indikatornya gini Mbak, menariknya itu ada indikatornya. Indikatornya itu muncul daya kreatif. Itu indikatornya. Kalau di dalam kesadaran itu kekreativitasan itu adalah contoh orang yang dekat dengan ketuhanan. Karena ada daya kreatif. Entah itu kreatif apa ya, entah cerdik dalam melihat situasi atau membaca keadaan atau membuat strategi tertentu, itu pasti kreatif orangnya. Contoh simpelnya itu kayak ada dua suara di dalam diri yang menyuruh A dan menyuruh B. Kayak gitu sih contohnya. Jadi ada perbedaan dan sebenarnya di yin dan yang itu kan soal dikotomis ya, soal sesuatu yang berbeda banget. Nah, ketika kita sudah menyadari perbedaan itu dan sudah bisa merasakan atau terjun di dalam salah satu sisinya, akhirnya kita bisa paham keseluruhan sisinya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Mas Halo. Prabu ya. Halo Mbak. Ya, saya tuh lihat Mas Prabu tuh cukup terkesima gitu. Kenapa ya? Kayak berintelektual sekali ya sepertinya ya. Waduh. Betul ya Mas Indra ya? Iya betul. Jadi dari tadi juga sudah menyimak gitu ya. Ada beberapa hal yang jadi kayak pengen tahu lebih banyak sih aku Mas di sini. Sebenarnya tadi Mas sempat membahas mengenai banyak metode ya. Tapi yang paling menurut aku yang paling jadi satu yang aku notice banget itu tentang energi yin and yang, terus penyaksian diri dan mengacak pikiran atau belief. Itu seperti rasanya jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, Iya betul sih. betul ya Mas ya? Bener ya? Kalau aku nggak salah menangkap nih. Nah, pengen banget ya Mas sebenarnya gimana sih Mas konsep yin dan yang ini? Kan tadi kan yin itu femininnya, yang itu adalah maskulinnya. Kemudian bisa diceritakan lebih detail nggak Mas dalam kehidupan sehari-hari itu akan muncul yang seperti apa dan bagaimana kombinasi keduanya juga? Oke. Kalau yin dan yang itu biasanya kan setiap orang kadarnya beda, ya toh? Nggak hanya setiap orang kadarnya beda, tapi ketika orang itu menghadapi suatu momen, itu biasanya setiap momen itu beda. Jadi katakanlah momen A itu, katakanlah itu ya, misalkan ada fenomena A datang, itu kadar kita itu seperti ini, fenomena B datang itu beda, biasanya beda. Nah, kalau yin dan yang itu kan lebih ke yin itu menerima, yang itu yang menggerakkan. Jadi sebenarnya dua hal ini itu saudara kembar ya kalau aku ibaratin ya. Jadi penerimaan itu punya bayangan daya cipta itu punya bayangan penerimaan. Jadi yin dan yang itu sama sebenarnya. Cuman beda ekspresi. Nah, ekspresi inilah yang membuat dua ini membeda. Yaitu yin dan yang. Nah, setiap orang itu punya semacam tadi yang aku sebutin sama Mas Indra, kayak barcode gitu loh. Jadi ada kadarnya masing-masing. Dan gimana Mas mekanisme kadar setiap orang ya, kita susah, kita harus mengalami kadar itu sendiri. Jadi menyaksikan bagaimana kita itu melakukan fenomena ini itu kadarnya itu yin dan yang-nya itu lebih condong di mana dan sebagainya. Dengan barcode masing-masing atau kadar yin dan yang berbeda itu mempengaruhi cara merespon sesuatu nggak Mas ketika ngalamin masalah? Oh iya, Jadi betul. kayak misalkan, oh banyak yin-nya nih, jadi dia kayaknya pasrah-pasrah aja misalkan. Nah itu apakah juga gitu atau kayak gimana Mas? Iya, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau memang kita itu kita itu paham bahwa kita itu kurang yang misalkan, ya kita harus tambah yang itu. Jadi nggak hanya ditambahin yin jadi seakan lebih pasif, semakin pasif, semakin males, semakin nggak bisa bergerak, takut bergerak dan sebagainya. Maksudnya aku coba dikotomiskan dulu ya biar lebih mudah. Jadi yin itu penerimaan, yang itu adalah gerakannya. Seperti itu. Oke. Tadi kan sempat Mas juga ngomong kalau orang bisa jadi lebih besar salah satunya, kemudian ketika kita bisa mengenalinya gimana Mas? Kan mengenai kesadaran ya, termasuk untuk mengenali energi yin dan yang itu seperti apa.
apakah orang itu juga bisa kehilangan keduanya atau enggak seimbang sama sekali gitu Mas dalam kesehariannya? Sebenarnya ya kalau kita membahas kenyataannya itu akan menyeimbangkan sendiri dia. Akan menyeimbangkan sendiri. Jadi ketika kita itu terlalu tidak bergerak, maka kita itu akan muncul ide untuk gerak. Ketika kita banyak gerak, kita akan muncul ide untuk istirahat. Kayak gitu sih. Jadi itu akan naluri akan muncul gitu. Akan Mas? muncul, heeh. Ketika burnout capek gitu Burnout, ya, iya kan betul. bahasa sekarang Akhirnya kan burnout gitu ya. Healing misalkan atau istirahat dan sebagainya. Itu sebenarnya lumrah aja terjadi itu. Apakah ada fasenya Mas, periode tertentu misalkan, waktu tertentu di mana butuh istirahat dan sebagainya di energi itu? Ada sih, adanya itu ketika ya kita itu tadi balik lagi ke metode penyaksian ya. Ketika kita sudah menyaksikan, kita itu sebenarnya butuh apa atau apa yang ada di depan kita, otomatis kita kan bisa tahu. Oh iya, ternyata aku butuh istirahat ya. Oh iya, aku ternyata butuh gerak ya. Misalkan menyaksikan lapar deh. Oh iya, ternyata aku butuh makan ya, selesai. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi tidak membahas macam-macam, tapi di kehidupan sehari-hari aja, lihat kenyataannya itu seperti apa. Jadi kesadaran sendiri itu kemudian harus dilatih terus-menerus. Misalkan yin yang, misalkan kalau makan lah, urusan makan lah. Si yang ini pasti banyak maunya. Kan bergerak terus toh, aku ngide inilah, makan inilah. Tapi si yin itu menerima apa adanya biasanya. Misalkan kalau makannya adanya cuma nasi dan tempe ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Kayak gitu. Jadi kayak semacam karakter gitu aja sih, gampangnya itu kalau untuk urusan yin dan yang. Dan maksudnya karakter orang itu juga akan bisa berubah ya Mas, seiring dengan energi-energi dia menghadapi setiap pengalaman hidupnya. Satu masa di mana dia bisa nerima terus, satu masa dia mungkin bisa menciptakan sesuatu gitu. Betul. Oke. Nice ya, maksudnya jadi sebenarnya kita harus bisa memahami ya kapan waktu kita untuk diam dan indikatornya gini Mbak, menariknya itu ada indikatornya. Indikatornya itu muncul daya kreatif. Itu indikatornya. Kalau di dalam kesadaran itu kekreativitasan itu adalah contoh orang yang dekat dengan ketuhanan. Karena ada daya kreatif. Entah itu kreatif apa ya, entah cerdik dalam melihat situasi atau membaca keadaan atau membuat strategi tertentu, itu pasti kreatif orangnya. Dan kreatif itu bukan hanya di industri kreatif ya, tapi di industri-industri yang tidak menuntut kekreativitasan tapi bisa muncul kreatif itu. Jadi karena energi itu ya akan mempengaruhi orang. Terus menerus setiap saat dan setiap waktu ya Mas. Di mana pertama kali Mas Prabu ini menyadari tentang yin dan yang ini dan kemudian pasti kan Mas juga selalu mempraktikkan dalam keseharian ya. Itu gimana Mas prosesnya gitu? Contoh simpelnya itu kayak ada dua suara di dalam diri yang menyuruh A dan menyuruh B. Kayak gitu sih contohnya. Jadi ada perbedaan dan sebenarnya di yin dan yang itu kan soal dikotomis ya, soal sesuatu yang berbeda banget. Nah, ketika kita sudah menyadari perbedaan itu dan sudah bisa merasakan atau terjun di dalam salah satu sisinya, akhirnya kita bisa paham keseluruhan sisinya. Misalkan kalau kita cuman pahamnya si A maksudnya suara A ini aja atau suara baik ini aja. Atau kalau di putih itu kan lambang baik misalkan atau hitam itu lambang buruk misalkan gitu ya. Kita jangan ngomong karakter dulu tapi ngomongin kayak sisi warnanya toh. Kalau kita nggak bisa ngalamin atau nggak bisa menikmati si hitam, ya si putih ya nggak akan bisa teralami dengan utuh. Ini tuh berarti kalau divisualisasikan gitu ya. Itu seperti kalau sinetron tuh ada malaikat dan setan sebelahan gitu kali ya Mas. Gambaran gitu ya, kayak lebih mudah orang membayangkan ya gitu ya, bahwa dalam diri kita tuh selalu ada posisi seperti itu kan. Iya. Makanya kita harus menikmati kanan dan kiri ibaratnya gitu loh. Sisi kanan itu mungkin kebaikan, sisi kiri itu keburukan. Kita harus memahami ini dulu agar kita tahu arahnya kemana.
Kalau kita nggak paham kanan kiri kan susah ya. Kalau jalan. Oke, paham aku Mas. Tapi berarti gini ya, dalam hal ini berarti nggak ada konsep abu-abunya dong Mas? Nggak ada konsep kan kita berarti harus putih dan hitam kan? Nggak ada konsep yang energi ini kemudian menjadi melebur di tengah-tengahnya gitu Kalau Mas? aku sih secara kenyataan, pilihan kita itu selalu dikotomis. Selalu ada pro dan kontra. Selalu ada hitam dan putih. Jadi alih-alih kita mencari jalan tengahnya itu sebenarnya adalah kita bisa menikmati antara hitam dan putih. Jadi kita nggak memilih di tengah. Nah, pemilihan tengah itu bukan atas usaha kita. Ketika kita sudah menikmati hitam dan putih, otomatis kita di tengah. Jadi kayak ada autonya gitu loh. Jadi kita nggak mengusahakan kita menerima itu. Tapi kita terjun di situ dan kita menikmati itu. Ketika sudah bisa menikmati, udah bisa seimbang, justru kita ada di tengah ya posisinya ya. Kayak gitu ya. Kayak kita itu bergeser di tengah. Jadi keseimbangan itu akan muncul ketika kita bisa menerima yin dan yang kita dan menikmati keduanya. Gitu ya, maksudnya yang aku tangkap nih bener ya Mas ya kayak gitu ya. Mungkin bisa untuk teman-teman yang lain juga di sini kan mungkin sembari belajar ya konsep ini dengan lebih praktisnya lah kasarannya gitu ya Mas. Karena supaya dalam keseharian tuh kita bisa ngerti gitu kayak oh ternyata suara aku ada di posisi yin sekarang. Oh kemarin kayaknya Dian gitu. Oke, ini menarik ya konsepnya karena sepengetahuanku yin dan yang itu kan dulu aku nonton drama Cina ya. Zaman dulu gitu ya. Ada tanda-tanda yin dan yang gitu ya. Menarik karena kemudian bisa dibawa ke hal praktis dalam keseharian gini ya. Nice gitu. Inspirasi dari mana dulu Mas? Apa? Inspirasinya dari mana dulu Mas? Tentang apa? Yin dan yang ini. Ya nemu sendiri sih. Oh, nemu sendiri terus ada yang baca-baca buku kadang atau ngobrol sama orang. Tapi yang paling bisa buat aku paham itu pengalaman sendiri. Nggak mungkin pengalaman orang kita koleksi terus akhirnya jadi paham, nggak mungkin sih. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesadaran itu, bagaimana kita juga bisa menerima semua pengalaman ya dan memaknai pengalaman itu. Atau bahasa lainnya kayak refleksi gitu Mas. Kan kesadaran itu basicnya itu di saat ini ya. Otomatis pemaknaan itu nanti dulu. Oke. Yang penting dialami dulu. Nah setelah dialami yang benar-benar dan bisa menerima, nanti pemaknaan akan mudah. Pemaknaan itu bisa macam-macam. Memaknai sesuatu dengan bikin lagu, dengan bikin puisi, dengan mengevaluasi kayaknya kemarin itu aku perlu berubah. Nggak ada kebiasaan A deh, aku tak berubah kebiasaan B. Itu kan sebenarnya pemaknaan sebenarnya. Pemaknaan untuk merubah kebiasaan ke depannya. Jadi orang nggak usah buru-buru memaknai sesuatu ya Mas, tinggal diterima aja. Iya, nggak usah. Karena basicnya memang pengalaman, nggak bisa sih. Jadi udah, maksudnya gini, ketika kita mengalami pengalaman itu sendiri gitu Mas, pada akhirnya udah, apakah itu akan muncul, oh ternyata aku pernah belajar ini ya, ternyata dari pengalaman ini aku jadi tahu aku kayak gini ya, itu apakah akan menjadi seperti itu atau dibiarkan ngalir aja Mas? Iya, akan jadi seperti itu. Kenyataannya kan seperti itu. Walaupun belajar kesadaran ataupun nggak belajar kesadaran, kenyataan itu sama. Cirinya kayak gitu. Nah, kalau kita belajar kesadaran, kita itu bisa memaknai sesuatu dengan lebih enak, lebih yakin. Kayak gitu aja. Kita kan belajar ilmu itu untuk memaknai sesuatu agar yakin sebenarnya. Tapi lah secara kenyataan ya sama. Kenyataannya seperti itu. Kita itu kalau memilih sesuatu itu pasti ada dikotomisnya, pasti ada pro dan kontranya. Nggak bisa sespektrum itu. Maksudnya itu masih konsep kalau menurutku nggak menyentuh kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi kita harus memahami bahwa kenyataan itu akan terus berjalan. Iya. Akan terus berjalan dan pengalaman itu akan ngikutin gitu ya Mas. Oke. Karena nih penting ya, kadang-kadang kan orang kemudian ketika menjalani hari-harinya kan mungkin kurang mindful ya. Kurang menyadari betul gitu loh Mas, kesehariannya akan menjadi seperti apa. Apalagi di zaman-zaman sekarang nih, manusia urban, manusia modern, mungkin kan kerja, pulang, tidur, mungkin kuliah, pulang, tidur, atau aktivitas yang udah gitu aja gitu loh Mas.
menurut Mas tuh kayak gimana sih gitu? Kalau dia mau Kalau aku sih gini ya, aktivitas kayak gitu itu nggak salah. Maksudnya bangun tidur kerja terus habis itu ke rumah lagi tidur lagi, nah, itu nggak ada yang salah. Karena kenyataannya memang seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah ketika orang itu terlalu terburu-buru untuk melanjutkan sebuah fase. Terlalu terburu-buru untuk, wah ini kayaknya ada yang salah deh. Ya jangan gitu dulu gitu loh. Jangan menjudge bahwa kita itu ada yang salah dulu. Kita harus harus menikmati dulu. Kalau memang aktivitasnya kita seperti itu, kalau kita aktivitasnya memang pakai identitas lama misalkan atau self concept, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada yang salah itu. Aku nggak pernah kalau di komunitasku itu ngomong bahwa ada yang salah di hidupmu, itu nggak pernah. Karena bagiku setiap orang itu punya lakunya masing-masing gitu. Jadi ketika aku membahas kesadaran terutama di komunitasku ya, itu aku membahas kesadaran itu untuk memaknai apa yang dia sudah nikmati, bukan untuk merubah hidupnya. Nanti hidupnya itu berubah sendiri karena dia seiring menikmati itu. Jadi mau kamu marah, mau kamu jadi orang pemarah atau orang yang galau aja, menurutku nggak masalah, kamu nggak salah. Kamu tetap istimewa gitu. Nggak ketawa ya di belakang ya, kayak mungkin menghayati sekali ya gitu. Jadi nggak ada yang salah ya, apapun. Nggak ada yang salah menurutku. Bahkan kalau kayak gitu berarti ada orang yang ngerasa gagal dalam hidupnya ya, ada orang ngerasa kecewa banget sama hidupnya, itu berarti sebenarnya juga dia pemaknaan dia sendiri yang salah gitu. Iya. Selama kamu bisa menikmati, kamu melakukan kesalahan loh, bisa jadi kenikmatan. Iya nggak sih? Maksudnya gimana nih Mas? Coba dijelaskan lebih detail Kan gitu ya, supaya tidak itu. dalam tataran pemahaman yang salah gitu maksudku. Misalkan kalau kita menikmati sesuatu, walaupun itu salah, itu kan tetap nikmat. Tetap nggak ada yang salah gitu loh dengan itu. Walaupun kamu itu masih galau, masih menderita dan sebagainya, itu dinikmati aja. Jadi, Karena maksudnya gini Mbak, karena kita itu terlalu terburu-buru untuk memiliki sesuatu. Terutama sesuatu ini yang bernama cahaya atau tidak marah atau sabar itu. Nggak perlu sabar menurutku. Santai saja. Kalau marah aja. Nanti kalau ada momen di mana kamu sabar-sabar sendiri kok. oh gitu. Ada momen di mana kamu sabar-sabar sendiri, tapi itu sesuai fase menurutku, sesuai fase. Jadi orang itu menderita itu nggak masalah karena itu fasenya. Kalau kayak gitu kita ikutin aja waktu. Maksudnya kan gak usah buru-buru ngejar sesuatu. Nah ya katanya fasenya, let it flow itu tadi. let it flow ya gitu ya. Tapi kadang-kadang orang jadi pasrah gak sih Mas? Karena saking udahlah nikmatin aja terus sampai mungkin jadi gak ada usaha lebih. Nah kayak atau gini. sangat zona nyaman ya, comfort zone gitu ya gitu. Maksudku tuh kayak gitu Mas, itu gimana gitu. Kadang-kadang bisa salah konsep ya malahan. Masalahnya gini, menikmati itu orang-orang itu condongnya itu, wah aku menikmati itu aku ada di zona nyaman. Misalkan kalau marah dinikmati berarti aku nyaman di marah. Padahal nggak gitu, menikmati itu nggak gitu. Kita itu menikmati kopi dengan kita menikmati, misalkan menikmati vodka atau apa kan beda ya. Maksudnya Beda itu dong, tetap Mas. menikmati tuh. Ekspresinya itu tapi beda gitu loh. Ekspresi kenikmatan ketika minum vodka dan kopi gitu maksudnya. Ekspresi menikmati marah itu ekspresinya kan marah. Nggak perlu disabar-sabarin tuh. Oke, ini menarik ya. Misalkan kayak aku marah gitu ya. Aku marah gitu. Terus aku menikmati kemarahanku. Iya, Kalau luapan misalkan aja. marahku tuh justru merugikan diriku dan orang lain gimana Mas? Misalkan dengan aku tidak bisa mengontrol perkataanku, aku jadi kan orang-orang kan bisa lepas kendali gitu ya. Gini Itu ya. gimana gitu Mas? Basicnya kita itu di sini atau manusia yang saat ini itu adalah manusia yang sudah berevolusi. Maksudnya berevolusi apa? Secara adab
dan secara pengetahuan intelektual kita itu sudah berevolusi. Jadi kebaikan itu sudah jadi karakter barcode kita. Jadi nggak mungkin kita meluapkan kemarahan, meluapkan kegilaan kita, tapi kita itu terlalu lama itu di menyakiti orang lain dan sebagainya, atau bahkan itu nggak ada. Karena karakter kita itu udah baik dari lama. Barcode kita itu udah dididik untuk jadi karakter baik. Karena kita sudah bisa beradaptasi oleh banyak evolusi-evolusi manusia yang lain. Jadi kita yang berevolusi juga berhadapan dengan orang-orang yang berevolusi, gitu ya. Gimana? Kan tadi kan Mas bilang bahwa orang-orang kan juga berevolusi ya. Nah, berarti kan saya pribadi atau aku nih ya, akan berevolusi juga ya dengan segala pengalaman gitu ya. Berhadapan dengan orang-orang yang berevolusi juga kan. Maka di situ tidak akan berbenturan juga Mas. Misalkan ada kepentingan tertentu atau hal yang bisa jadi mereka ngerasa kalau aku marah gitu ya, terus aku meluapkan semua ekspresiku dan emosi. Kamu harus paham. Karena kamu juga udah pasti mengalami ini sebelumnya kayak gitu loh Mas. Bisa jadi kan orang itu kan nggak dalam posisi hal yang batin atau energi yang sama. Oh gitu, gini, itu beda kasus. Beda kasus lagi. Kalau misalkan kita menyangkutkan ke orang lain itu beda kasus. Karena penguraian emosi ini kalau memang marah ya marah aja, sabar ya sabar aja, itu dimensinya mengurai diri kita sendiri toh, bukan mengurai orang lain. Oke. Jadi otomatis kita ya fokusnya ke diri sendiri aja. Kalau kita marah ya tujuannya untuk marah ke diri sendiri. Oh. Jadi tadi aku berpikirnya kayak pas aku marah, aku ada orang lain nih bilang marah aku nih. Terus kamu lampiaskan gitu kan. Bisa jadi kan kayak tadi menikmati ekspresi kemarahan, dinikmatin aja dilepaskan. Nah, misalkan katakanlah gini. Pandangan gitu. Misalkan katakan gini, misalkan melampiaskan gitu ya. Melampiaskan terus membuat orang itu sakit hati gitu. Ya kan? Terus kamu merasa bersalah karena menyakiti orang lain tuh. Ya. Itu kan juga bisa dinikmati rasa bersalah itu. Oh, dinikmati. Jadi rasa bersalah juga dinikmati nih ya. Oh, nice. Maksudnya setiap hal pengalaman itu kita nikmati aja gitu ya. Katakanlah kayak orang patah hati nih ya. Lagi seneng-senengnya sama orang terus patah hati. Ya dinikmatin aja gitu ya. Jangan nyerang gitu dong, Mas. Mas juga pernah kan Mas Indra? Jangan cuma saya doang. Kenyataannya semuanya pernah ya? Saya pernah nih, kayak sama langsung. Oh ya saya pernah gitu ya. Berarti itu dinikmati aja rasa sakitnya sampai itu menghilang dengan sendiri gitu Mas. Hilang atau enggak itu bukan jawabanmu gitu loh. Jangan pernah menjawab sesuatu yang belum terjawab. Jadi ya terima aja kenyataannya gitu. Kenyataan kalau memang ada sakit hati ya terima sakit hatinya. Dinikmati sakit hatinya. Kalau mau meluapkan ya luapkan. Kalau misalkan luapan itu ada konsekuensinya, ya nikmati konsekuensinya. Misalkan luapan itu kamu pengen mukul orang, ya udah pukul orang. Tapi kan kamu tahu nanti konsekuensi kamu pukul orang itu kenapa? Apa yang terjadi? Jadi kenyataan itu based on aksi reaksi kalau di hukum Newton. Jadi ini aksi reaksi kita. Based on usaha itu sama dengan gaya kali apa ya lupa itu. Ini boleh kali ya ada yang bertanya di TikTok, aku tanyakan ke Mas Prabu ya. Kalau merasa salah dalam bertindak itu gimana? Konteksnya apa nih? Misalkan Kak kasih konteks. Ini nggak ada konteksnya. Ya. Oh, nggak ada konteksnya. Ini nggak ada, cuma nanya aja gitu ya. Kayak selingkuh. Selingkuh gitu ya. Oke, selingkuh nih konteksnya. Oke. Orang itu kan kalau belajar kesadaran, ketika orang itu selingkuh, dia itu pengen ada keajaiban datang. Keajaiban datang itu gimana itu? Keajaiban datangnya misalkan istrinya yang asli nggak tahu misalkan gitu ya. Terus masalah perselingkuhannya tiba-tiba selesai karena hanya disadari dan disaksikan aja gitu. Dan dinikmati ya tadi ya. Dinikmati gitu. Padahal menikmati itu bisa pakai gerakan gitu. Perselingkuhan itu kan bisa kita nikmati dengan gerakan. Terus setelah proses terjadi konsekuensinya ya bisa kita nikmati. Jadi apa ya? Ini kayak sesimpel kamu memanaskan air itu mendidih, kamu terima aja air itu mendidih. Kamu nikmati didihan itu. Ya apa ya? Ya kalau kamu menyalahkan didihan itu ya kenapa kamu memanaskan air? Kan sesimpel itu. Kalau kamu
nggak mau konsekuensi selingkuh, kenapa kamu selingkuh? Maksudnya ini bukan ilmu dukun yang tiba-tiba datang solusi gitu, nggak gitu gitu loh. Kamu harus cerdas dalam menganalisa itu tadi. Ada akal ya masuk di dalamnya ya. Iya. Kita harus melibatkan mind kita. Nah, itu tadi kan.